Kita sekarang masuk ke segmen yang kedua ya, Mas. Bisakah Ya, Mas Ibnu jelaskan kita sekarang masuk ke topik sesi kita pada hari ini. Apa sih kecemasan digital itu? Kita baik. bicara digital yang ya karena maju gitu ya, new technology, tapi kita bicara anxiety gitu. Jadi seolah ada paradoks. Itu ada apa Ya, sih sebetulnya, Mas? ya. Jadi ini memang fenomena yang saya kira gejalanya mulai diamati sekitar 2010, terutama di US, dan ada beberapa data yang lain yang kuat juga mungkin dari Singapura, karena mereka yang paling punya datanya gitu, yang rapi mencatatnya gitu. Ada catatan mengenai peningkatan kecemasan dan pada titik tertentu bahkan depresi, terutama di kalangan remaja dan dewasa yang kemudian terkorelasi dengan penggunaan teknologi digital gitu. Jadi ketika orang melihat sejak 2010 ada peningkatan stres, ada peningkatan kecemasan, dan kemudian orang melihat apa yang muncul pada saat itu adalah pengembangan terutama media sosial. Nah, gejala yang paling muncul adalah kemudian orang merasa pencapaian dirinya tidak cukup, orang merasa eksistensi dirinya kurang, orang merasa perlu terus mengikuti apa yang ada dalam media sosial gitu. Dan kemudian bahkan pada kasus yang paling ekstrim mencapai pada tingkat bunuh diri gitu. Kemudian em, yang menjadi pembeda kemudian teknologi digital dengan teknologi pradigital adalah kita tahu teknologi digital memiliki apa yang disebut dengan immediacy, kesegeraan gitu. Jadi kalau bagi generasi saya juga mungkin generasi beberapa penonton yang di sini masih mengalami masa ketika misalnya berita itu dialami update-nya hanya sehari sekali gitu. Kita dulu hanya mengalami update berita setiap pagi dari koran gitu. Dan itu pun kemudian terbatas ketika kita udah membaca berita, ya sudah selesai gitu. Paling ada update sedikit di televisi tapi tidak secepat sekarang. Tapi hari ini update berita bisa kita alami setiap detik, dan itu bisa kita alami dalam perkembangan yang sangat cepat di belahan dunia yang sangat berbeda gitu. Dan kecepatan ini misalnya membuat kita kemudian mengalami kecemasan misal terhadap konflik yang ada di luar sana, kemudian terhadap perubahan situasi politik yang juga sangat cepat yang tidak kita alami dalam periode-periode sebelumnya. Hal lainnya adalah yang juga sangat muncul di sosial media adalah perbandingan. Kita jadi sangat mudah membandingkan antara diri kita dengan orang-orang yang ada di seluruh belahan dunia. Kajian-kajian yang lama misalnya menunjukkan dalam masyarakat tradisional, perbandingan itu ada gitu. Kita kan selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Tapi kalau misalnya kita dalam kampung kan paling ngetop, kita membandingkan diri kita dengan orang yang ada di sekitar kampung kita gitu. Kemudian kalau dalam kota juga orang di sekitar kota kita. Tapi hari ini pencapaian diri kita bandingkan dengan orang-orang besar yang ada di dunia gitu. Kalau pebisnis misalnya baru mulai bisnis akan membandingkan diri tiba-tiba dengan Elon Musk. Kenapa bisnis kita kok jauh sekali dengan apa yang dilakukan oleh Elon Musk? Atau misalnya atlet akan membandingkan diri kita dengan katakan yang dialami oleh Cristiano Ronaldo. Dan kecepatan-kecepatan ini dan juga kapasitas perbandingan ini menciptakan kecemasan, kemudian bahkan anxiety dan depresi yang tidak dialami oleh masa-masa sebelum adanya teknologi digital. Kira-kira begitu. Baik, eh, terima kasih Mas. Ya, Tentang kecemasan menarik tadi ya, walaupun sudah dijelaskan sekilas tadi, mungkin bisa lebih detail gitu Mas. Sebenarnya apa sih sebenarnya gejala bahwa seseorang sedang mengalami kecemasan digital? betul. Jadi ketika kita yang paling paling sering dikutip adalah persoalan FOMO misalnya, fear of missing out, dan itu sangat sering dialami oleh remaja. Kita merasa kita ketinggalan, kita tidak update kalau sedikit-sedikit misalnya kita harus ngecek media sosial dalam beberapa momen, dan ini sering sekali kita alami juga gitu. Sedikit-sedikit kita harus mengecek ada apa sih di Twitter, ada apa sih di Instagram, ada apa sih di kalau sekarang TikTok gitu. Dan kemudian misalnya ketika kita sudah banyak mengkonsumsi itu juga kita ketika diam ya mengalami cemas gitu, ketika nggak pegang HP gelisah, ketika kita nggak pegang ya sudah pasti HP sekarang yang paling cepat ya. Ketika kita tidak mengakses ada konten apa yang terbaru dari katakan sosial media influencer yang kita ikuti, kita gelisah. Dan di level yang paling parah, beberapa misalnya sudah mengobservasi gejala orang-orang yang bahkan tidak mau mengalami kehidupan di luar media sosial gitu. Jadi
mengurung diri dan kemudian menghabiskan waktunya betul-betul dalam konten media sosial. Dan kemudian sulit katakan mengalami interaksi dalam kehidupan secara di luar konten penggunaan teknologi digital. Ya kalau melihat gejalanya ya Mas, Ya, itu sebenarnya kita semua alami ya, ya, terutama tadi handphone ya. ya, Jarang ngecek, contoh ada berita kita ketinggalan, contoh ada ya, undangan rapat mendadak kita nggak tahu. Ya, saya betul. alami itu minggu lalu karena Ya, lagi ada kegiatan offline gitu kan, terus tiba ya, ada pemberitahuan saya nggak tahu. Nah sebetulnya itu bisa menciptakan kecemasan tertentu ya. Sebetulnya pemicunya apa sih Mas? Pemicu atau penyebab gitu ya? Ini ya, kan tergantung orangnya sebetulnya ya. Eh, betul. Kenapa sih kok katakan FOMO tadi itu ya Ya, bisa menjadi atau penyebab kecemasan digital tadi? ya. Apa penyebab utamanya Mas? Yang paling kunci sebenarnya adalah em, penggunaan teknologi digital, particularly sosial media ya. Sebenarnya memang didesain oleh orang-orang yang sangat mengerti baik aspek psikologis dan aspek kognitif. Jadi memang desainnya dirancang untuk menciptakan apa yang disebut sekarang attention economy. Jadi bagaimana sebenarnya perangkat teknologi ini aktivitas ekonominya atau valuasi perangkatnya sebenarnya dirancang sedemikian rupa untuk menyedot sebanyak-banyaknya perhatian kita terhadap teknologi tersebut gitu. Jadi mereka sangat merancang misalnya bagaimana media sosial itu prinsipnya menyerupai perangkat judi yang memberikan kita insentif di otak gitu untuk terus-menerus mengkonsumsi informasi melalui cara kita scrolling misalnya, yang sangat serupa dengan katakan mesin judi yang scrolling gitu. Jadi kita terus-menerus disuplai oleh informasi baru baik dari tentang orang terdekat kita atau orang-orang yang kita sukai atau orang-orang yang kita kagumi. Dan kemudian kita tanpa sadar menghabiskan waktu yang sangat besar di sana gitu. Dan kemudian kognisi kita tersedot ke sana. Dan ketika kondisi kita tersedot ke sana, kita sangat cemas gitu, seperti gejala kecanduan sebenarnya. Menyerupai kita kecanduan gula atau di masa lampau misalnya kecanduan rokok gitu. Yang kalau kita tidak melakukan aktivitas tersebut yang menjadikan kita cemas gitu. Jadi memang perancang teknologi ini secara desain dirancang untuk menyedot perhatian kita sebanyak-banyaknya dan kemudian menimbulkan kecemasan gitu sebagai dampaknya.